Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Provinsi Kepulauan Riau. Saya Baharudin, SD Negeri 002 Batu Ampar. Saya Hendri Afinal dari SMP 56 Batam. Saya Yodi Hendro dari SMK Negeri 3 Batam. Saya Tri Purwaningsi dari SD Negeri 006 Saibeduk Batam. Inilah dia video demonstrasi konseptual modul 2.3 materi coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, sehat Pak Yodi? Alhamdulillah sehat, sama-sama Bu ya, semangat ya. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Ibu ya. Apakah Ibu sudah mengetahui mengenai penilaian yang ada di dalam penilaian? Baik Pak, sudah tahu Pak. Baik Bu ya, jadi untuk sesi coaching hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan penilaian yang kita sepakati. Secara garis besar yang diperhatikan adalah bagaimana Ibu mendengarkan alur cerita. Apakah alur ceritanya nanti sudah sesuai dulu. Kemudian saya akan mengamati dan menilai bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coaching. Lalu saya akan mengamati nilai bagaimana coaching menjawab ya. Kemudian merespon serta menanggapi beberapa pertanyaan Ibu tersebut. Nanti diharapkan Ibu menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam coaching, diantaranya menjalin kemitraan, kemudian terdapatnya proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Yodi. Oke Bu ya, jadi tolong Ibu jelaskan pada saya untuk sesi coaching hari ini. Ibu ingin membantu menggambarkan kompetensi yang mana? Baik Pak Yodi, pada kesempatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang Ibu inginkan saya untuk mengamati secara spesifik? Baik Pak Yodi, pada sesi coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Baik, jadi menurut Ibu, jika Ibu menilai terhadap sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti seperti apa Bu? Baik, jika saya menilai sendiri terhadap apa yang saya kembangkan pada sesi coaching ini, yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi inti dari coaching, yaitu sehingga permasalahannya nanti bisa terselesaikan dengan baik. Baik Bu ya, pertanyaan terakhir dari saya pada sesi ini adalah apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Harapan saya nanti tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan bisa tercapai dengan lebih baik Pak. Baiklah Bu ya, jadi kita cukupkan dulu pembicaraan kita hari ini. Jadi proses selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching kepada Pak Ibu ya. Silakan Bu ya. Baik, terima kasih Pak Yodi. Assalamualaikum Pak Indri, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, baik. Ibu gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat juga Pak Indri. Ya, baik Pak Indri, pada kali ini Bapak apa yang perlu Bapak sampaikan Pak? Ada yang perlu disampaikan mungkin? Betul Ibu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik, kita punya waktu sekitar 15-20 menit ya Pak ya untuk membicarakan permasalahan ini ya Pak ya. Oke baik Bu, begini Bu, terkait dengan kondisi sekolah saya memperhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya dalam penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional. Salah satunya adalah dengan metode ceramah. Saya berharap kawan-kawan bisa melaksanakan pembelajaran dengan metode yang lebih bervariatif Ibu. Baik Pak Hendri, kalau saya garis bawahi permasalahan Pak Hendri tadi adalah permasalahan tentang pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya Pak ya. Mungkin itu saja Pak. Betul Ibu. Yang saya harapkan nanti saya ada perubahan dari kawan-kawan khususnya dalam hal penyampaian dari pembelajaran.
Oke, jadi dari yang Bapak harapkan tersebut, ya kan, perubahan apa yang kira-kira ingin Bapak inginkan gitu? Perubahan yang paling mendasar bagi saya adalah bagaimana kita, kawan-kawan semua di sekolah saya nantinya bisa melaksanakan atau memberikan atau menyampaikan pembelajaran itu dengan secara menggunakan metode atau media yang lebih bervariatif itu. Ya, baik Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi ya, dengan penggunaan metode yang bervariasi, mungkin rentangnya dari 1 sampai 10, kondisi sekolah Bapak sekarang seperti apa Pak? Udah di level berapa gitu Pak? Kalau saya menilai Ibu, kira-kira sekolah saya saat ini masih berada di level 5. Baik Pak, dari level 5 ini mungkin ada yang perlu Bapak tingkatkan, inginkan mau di level berapa gitu Pak? Saya melihat dan mengamati kompetensi yang ada saat dari kawan-kawan saya. Kebetulan di sekolah saya itu Bu juga banyak guru senior. Saya menginginkan adanya peningkatan dari level 5 ke level 7 Ibu. Baik Pak, untuk meningkatkan level tersebut kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak ciptakan di sekolah Bapak? Sebenarnya saya masih memikirkan tindakan atau rencana aksi yang ingin saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu dari face to face secara bergantian, mungkin itu bisa saya lakukan Ibu. Kira-kira dari strategi Bapak itu apalagi strategi lain selain mentoring gitu Pak yang kira-kira nyaman buat teman-teman di sekolah Bapak? Mungkin nanti saya akan coba konsultasi sama Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Pelatihan atau workshop mungkin bisa kami lakukan Ibu. Baik Pak, dari yang Bapak rencanakan kan mentoring, pelatihan atau workshop. Kira-kira dari ketiga strategi itu yang kira-kira nyaman dan mudah atau cepat terrealisasi yang mana Pak? Mungkin mentoring Ibu. Kalau pelatihan itu kan memerlukan persiapan yang lebih matang, waktu yang lebih lama, anggaran, sekaligus memerlukan narasumber yang lebih kompeten. Tapi kalau mentoring itu bisa kita lakukan secara face to face atau pendamping individu terhadap guru secara langsung. Baik, untuk kegiatan mentoring ya Pak ya, dukungan apa, siapa, dan bagaimana, itu yang Bapak perlukan itu seperti apa gitu Pak? Nanti saya akan minta bantuan. Kebetulan kawan saya dari tata usaha juga jago dalam bidang IT, dan juga beberapa kawan yang sudah menguasai atau memberikan pelajaran yang lebih bervariatif. Baik Pak, untuk mentoring ini kan dengan cara kolaborasi ya Pak ya, dengan rekan-rekan di sekolah. Mungkin kira-kira kapan Bapak bisa merealisasikannya gitu Pak? Insya Allah secepatnya saya akan melakukan koordinasi dengan kawan-kawan sekaligus kolaborasi dengan kawan-kawan yang sudah menguasai bidang IT. Baik Pak Hendri, bagus sekali ya rencana Bapak ya. Kemudian dari percakapan yang kita lakukan ini ya, apa yang sudah Bapak dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya sudah mendapat gambaran apa yang harus saya lakukan atau mentoring bagaimana yang harus saya lakukan terhadap kawan-kawan, dan kemudian juga dibantu oleh kawan-kawan yang lain yang sudah menguasai bidang IT. Baik Pak, alhamdulillah kalau sudah ada gambaran ya dari Bapak untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, ya kan. Kemudian akhirnya ini untuk mentoring ini Pak ya, kita rencana Bapak untuk mentoring berkolaborasi teman itu mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Baik, terima kasih Ibu. Semoga kegiatan nanti bisa berlangsung dengan baik, dan terima kasih juga Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan atau rencanakan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya, baik Pak, semoga rencana Bapak terrealisasi dengan baik, dan saya tunggu kabar Bapak berikutnya ya Pak ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Tri. Ya, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Pak Hendri. Sebelum penutupan, ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu untuk redaksi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator
kecapaian yang diinginkan di coaching ini. Baik Pak Yodi, setelah saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Kemudian dari alur tersebut saya bisa menggali permasalahan dari coaching sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Oke Bu Putri ya, menurut saya sebagai observer ya terlebih tadi proses coaching Bu Ana dan Pak Henry itu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Dari coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah pada yang terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Baik Pak, kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu dengan memahami lagi proses kita tadi sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya saya melakukan coaching dengan baik ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Ya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bahar, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Putri, alhamdulillah Putri sehat. Putri gimana nih kabarnya Putri hari ini? Alhamdulillah sehat juga Pak. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan ya Pak ya terkait coaching kali ini, yaitu apakah Bapak sudah mengetahui mengenai rubrik penilaian untuk coaching kali ini? Alhamdulillah Bu, untuk rubrik penilaian pada sesi coaching kali ini saya sudah mengetahui Bu. Alhamdulillah. Ya, baik Pak Bahar ya. Jadi untuk sesi coaching kali ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Pak ya. Jadi secara garis besar saya ingin mengetahui bagaimana Bapak menerapkan alur tirta, kemudian Bapak mengamati dan membantu penyelesaian masalah untuk coachingnya. Lalu saya akan menilai bagaimana coaching bisa menjawab dan menemukan solusinya. Diharapkan nanti Bapak bisa menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam coaching, yaitu diantaranya menjalin kemitraan dan memaksimalkan potensinya Pak. Baik Bu, baik Bu. Oke Pak ya. Sekarang sebelum dimulai coachingnya, sekarang saya minta Bapak jelaskan ini tolong jelaskan pada saya kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan dalam sesi coaching kali ini. Ya, baik Bu. Menurut saya dalam sesi coaching kali ini ada beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan ya Bu ya. Yang pertama mungkin dari kehadiran penuh saya, bagaimana saya mendengarkan coaching untuk menceritakan masalahnya. Yang kedua itu adalah saya ingin menjadi seorang pendengar yang aktif sehingga saya bisa menangkap apa yang akan dibicarakan oleh coaching. Yang terakhir saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching agar permasalahannya dapat terselesaikan solusinya. Baik Pak Bahar, dari ketiga kompetensi tersebut ya Pak ya, kompetensi mana yang Bapak izinkan saya untuk mengamati secara lebih spesifik gitu Pak? Baik Bu, dari ketiga kompetensi ini saya sangat mengharapkan Ibu dapat mengamati itu. Yang pertama itu kompetensi dalam mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Baik Pak Bahar ya, menurut Bapak ya, jika Bapak menilai sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini, itu seperti apa ya Pak ya? Ya. Ketika saya diminta untuk menilai terhadap apa yang akan dikembangkan pada sesi coaching ini ya Bu ya, saya kompetensi inti diharapkan coaching ini membawa permasalahan yang terjadi itu mendapatkan solusi yang terbaik Bu. Gitu. Baik Pak Bahar ya, jadi pertanyaan terakhir saya nih Pak ya, apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya sangat mengharapkan agar kompetensi yang ingin dikembangkan dalam sesi coaching ini tercapai dengan baik Bu. Baik Pak Bahar ya, kita cukupkan dulu pembicaraan kita ini kepada proses pra-observasi. Selanjutnya silakan Bapak melakukan coachingnya dengan coaching ya Pak ya. Silakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya Pak Yodi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bahar. Ya, apa kabarnya Pak Yodi, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke Pak Yodi, tadi saya dengar Pak Yodi ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada saya. Itu tentang apa ini kalau boleh tahu nih Pak Yodi?
Betul, Pak. Jadi ada hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak. Begini Pak, terkait dengan kondisi sekolah saya saat ini, dan itu terjadi dari tahun ke tahun. Ya, jadi kok tidak ada perubahan ya dalam penyampaian materi pembelajaran, di mana mereka masih menggunakan metode konvensional, masih menggunakan ceramah lagi. Padahal kan kita semakin ini Pak, teknologi itu perkembangannya semakin canggih, jadi teknologi pembelajaran juga semakin banyak juga. Ya, jadi guru-guru kita di sekolah ini tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya menggunakan metode konvensional, jadi sehingga pembelajarannya dan variatif. Jadi begitu Pak. Oh begitu ya Pak Yodi. Ya, bisa saya tangkap dari apa yang Pak Yodi katakan, yang Pak Yodi ceritakan, bahwa di sekolah Bapak itu masih adanya pembelajaran yang menggunakan secara konvensional ya Pak ya. Belum ada variasi dalam hal mengajar ya Pak ya. Oke, kira-kira dari permasalahan ini, dari percakapan ini, apa yang Bapak harapkan? Tujuan apa yang ingin Bapak harapkan? Ya, jadi dari percakapan ini saya mau adanya perubahan di sekolah Pak. Jadi khususnya dalam hal penyampaian materi, jadi pembelajaran itu lebih inovatif gitu. Oke ya. Jadi Pak Yodi mengharapkan dari percakapan ini adanya perubahan ya Pak ya. Jadi kira-kira perubahan yang seperti apa yang diinginkan oleh Pak Yodi di sekolah Pak Yodi itu sendiri? Nah, jadi saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode Pak. Jadi metode model ajar, model pembelajaran, jadi lebih variatif. Misalnya, jadi saat ini sangat sekali tersedia di Play Store atau di YouTube aplikasi yang disebut pembelajaran seperti Quizzes. Ya. Kemudian ada juga Canva, ya. Sekarang marak lagi ya Google Slide, ada Google. Jadi ini kita bisa manfaatkan dalam pembelajaran. Jadi untuk mengandalkan untuk ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi ini supaya lebih kreatif. Jadi begitu Pak. Ya. Baik Pak Yodi, dari apa yang Pak Yodi sampaikan kepada saya, bahwa Pak Yodi mengharapkan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman atau rekan-rekan Pak Jody di sekolah itu lebih bervariatif, dan ini saya rasa menjadi salah satu indikator yang tertinggi yang Pak Yodi terapkan ya, itu Pak, mungkin ini di level 10-nya. Kalau menurut Pak Yodi, dari pandangan Pak Yodi selama ini melihat teman-teman melakukan proses pembelajaran, kira-kira proses ini sudah berada di level yang mana nih Pak Yodi? Kalau ini Pak, sepertinya ada di level 5, karena di sekolah itu banyak guru-guru senior sehingga mereka tidak mau mereka tidak open minded. Jadi kita maunya level mereka lebih tinggi seperti level 10. Jadi sebenarnya agak sulit. Jadi mungkin saat ini level 5 ini bisa berubah gitu Pak. Oh begitu ya. Jadi saat ini standar yang Pak Rodi lihat ya mungkin levelnya di level 5. Jadi menurut Pak Yodi, sehingga dengan adanya pembelajaran variatif yang Pak Yodi harapkan, dari level 5 itu untuk naik ke level berapa nih Pak Yodi? Jadi sebenarnya kita di level 7 ya, level 7 pun sampai level 8 pun sangat syukur sekali Pak. Sebenarnya masih ada rencana Pak ya untuk melakukan kegiatan seperti mentoring, ya, kemudian pendampingan individu atau secara face to face dengan guru senior, sehingga nanti ada rencana dari yang kurang inovatif jadi lebih inovatif gitu Pak. Oh begitu Pak Yodi ya. Jadi ada beberapa cara yang ingin dilakukan Pak Yodi dalam melakukan perubahan paradigma dalam proses pembelajaran. Kira-kira selain mentoring tadi yang Bapak Yodi bicarakan, kira-kira ada hal lain nggak yang bisa Pak Yodi lakukan agar proses pembelajaran dari rekan-rekan sejawat ini dapat berubah dari arah yang konvensional ke metode pembelajaran yang lebih bervariatif Pak Yodi?
Jadi strategi mungkin banyak faktor yang kita libatkan Pak ya. Salah satunya dengan cara konsultasi dengan pihak pimpinan, itu kepala sekolah, kemudian dengan wakil kurikulum untuk membuat kegiatan-kegiatan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi guru nanti dalam penyampaian pembelajaran bisa menggunakan media-media sehingga mereka lebih inovatif dan bervariatif gitu. Oh begitu ya Pak Yodi ya. Jadi saya dapat membaca bahwa dari apa yang Pak Yodi rencanakan, yang pertama itu mungkin mentoring, lalu berikutnya mungkin Pak Yodi akan merencanakan kemudian membicarakan kepada kepala sekolah agar guru-guru mendapatkan pelatihan atau workshop seperti itu ya Pak Yodi ya. Jadi menurut Pak Yodi dari dua hal ini, menurut Pak Yodi yang paling cepat bisa dilakukan itu yang mana nih Pak Yodi? Dari dua hal tersebut sepertinya yang paling cepat adalah tutoring yang lebih banyak, karena kalau untuk pelatihan atau sebelum persiapan kita harus ada biaya juga ya untuk mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan adalah dengan cara mentoring gitu. Ya. Pak Yodi lebih memilih mentoring ya. Jadi alasannya karena lebih mudah ya. Jadi dengan metode mentoring ini bantuan dari siapa atau bagaimana caranya agar sistem mentoring ini akan lebih cepat tercapai dalam membawa guru-guru teman-teman guru-guru di sekolah Pak Yodi untuk memiliki proses pembelajaran yang menggunakan pembelajaran yang bervariatif Pak Yodi. Nah, jadi begini Pak, saya nanti akan meminta bantuan teman-teman guru IT dan memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya ada ide ini dan itu, dan juga nanti saya akan minta bantuan dari tata usaha. Oh, jadi dalam mentoring ini nanti Pak Yodi akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah menerapkan pembelajaran digitalisasi di kelas Pak Yodi ya. Kemudian juga nanti akan meminta bantuan tata usaha juga ya, agar teman-teman lebih termotivasi lagi untuk melakukan proses pembelajaran yang bervariatif Pak Yodi ya. Kira-kira kapan ini Pak Yodi bisa melakukan mentoring ini? Kegiatan mentoring ini kapan secepatnya bisa dilakukan? Insya Allah secepatnya Pak. Jadi saya akan melakukan koordinasi dulu dengan rekan-rekan atau kolaborasi supaya nanti kegiatan monitoring ini dapat terlaksana. Ya, berarti dalam waktu cepat ini Pak ya. Nah, jadi Pak Yodi akan melakukan mentoring terhadap teman-teman ya. Semoga ini akan cepat terlaksana. Oke Pak Yodi, menurut Pak Yodi dari pembicaraan yang telah kita lakukan ini Pak Yodi, apa yang Pak Yodi dapatkan? Dari percakapan kita hari ya Pak ya, jadi saya sudah dapat gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah dan cara ada dengan bagaimana supaya kegiatan monitoring ini terlaksana. Jadi itu melibatkan tata usaha, kemudian kawan-kawan yang memang memiliki keahlian di bidang IT. Nah, kita merupakan semua aspek atau stakeholder. Iya. Alhamdulillah Pak Yodi, berarti sekarang ini Pak Yodi sudah mendapatkan gambaran penuh ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, yang akhirnya nantinya tentu akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Baiklah Pak Yodi, nanti saya akan tunggu nih kabarnya ya, bagaimana pelaksanaan mentoring yang Pak Yodi lakukan di sekolah Pak Yodi. Nanti jika ada waktu kita rencanakan lagi pembicaraan ini, jadi apa tingkat keberhasilan yang telah Pak Yodi lakukan dalam melakukan mentoring Pak Yodi. Baik, terima kasih Pak Bahar ya, sudah mau meluangkan waktunya dan mendengarkan kisah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Oke, sama-sama Pak Yodi. Ya mungkin lain kali kita bisa bicara-bicara lagi Pak Yodi ya. Iya baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Yodi. Assalamualaikum Pak Bahar. Waalaikumsalam Bu Tri. Iya, tadi saya lihat Bapak Bahar sudah melakukan coaching ya kepada Pak Yodi ya Pak ya. Jadi sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama terkait indikator ketercapaian coaching tadi, apa yang sudah Bapak lakukan?
Ya, tadi setelah saya melakukan coaching, saya sudah melaksanakan alur yang diminta, yaitu alur tirta Bu, yang mana tadi saya sudah menanyakan tujuan dari cerita Pak Yodi, kemudian saya mengidentifikasi masalah-masalah apa yang terjadi di sekolah Pak Yodi, lalu meminta Pak Yodi untuk melakukan beberapa rencana kegiatan yang dia lakukan, kemudian rencana-rencananya itu tentunya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dengan Pak Yodi. Saya kira ini indikator yang sangat baik dalam proses coaching ini. Baik Pak, menurut saya ya tadi sebagai observer ya, apa yang sudah Bapak lakukan Pak kepada Pak Yodi tadi sudah menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Dan Bapak tadi sudah menggali dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bagus kepada Pak Yodi untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dilakukan ya, sesuai dengan prinsip coach. Ya, nah pertanyaan terakhirnya ya Pak ya, sebelum kita tutup sesi ini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari sesi coaching ini? Saya kira dari proses coaching yang dilakukan ini ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan, terutama saya akan lebih memperdalam lagi ya Bu ya, mungkin proses coaching ini agar dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Semoga kedepannya nanti saya masih bisa terus belajar bagaimana proses coaching ini dapat menjadi solusi ya, dan melaksanakan coaching ini dengan lebih baik lagi. Baik Bapak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan observasi kita hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Baik. Ya, baik, kita tutup kesempatan pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hendri sama Ibu Tri, apa kabar hari ini Pak Hendri? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya, sehat? Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kita semuanya selalu dilimpahkan kesehatan jasmani maupun rohani ya, Pak Hendri sama Ibu Tri. Oke, baiklah, saya ke Pak Hendri terlebih dahulu karena hari ini kita ada sesi coaching ya Pak Hendri ya. Di sini saya berada sebagai observer. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Hendri. Sudah siap Pak Hendri ya? Sudah ya Pak ya. Pertanyaan pertama saya Pak, Bapak sudah lihat belum nih rubrik penilaian kita? Sudah Pak ya, sudah dibaca ya, dari ketahui tentang rubrik penilaian kita pada sesi coaching hari ini ya Pak ya. Jadi pada sesi coaching ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang telah disepakati kita bersama ya Pak ya. Jadi secara garis besar saya akan melihat bagaimana proses coaching yang Bapak lakukan terhadap Ibu Tri ya, kemudian apakah itu menggunakan alur tirta atau tidak, kemudian nanti saya juga akan melihat Ibu Tri melakukan respon ya, tanggapan atas pertanyaan yang dilakukan oleh Pak Yodi, tentunya dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching ya. Yang pertama mungkin nanti ada menjaga kemitraan, kemudian terdapat proses yang kreatif juga nanti. Semoga kita harapkan proses coaching ini dapat memaksimalkan potensi dari coachnya ya. Baik Pak. Ya. Oke, Pak Hendri, tolong jelaskan kepada saya. Jadi sesi coaching ini Bapak ingin saya ini membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Pak, pada sesi coaching kali ini saya ingin mengembangkan potensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi ada 3 kompetensi ya yang ingin Bapak kembangkan pada sesi coaching kali ini. Jadi dari 3 kompetensi ini yang lebih spesifik lagi Pak Yodi ingin saya membantu mengamati yang mana ini Pak? Dari 3 kompetensi itu Pak, saya coba mengembangkan 2 kompetensi. Yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ada 2 kompetensi nih yang akan saya observer ya Pak ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian Bapak akan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching itu, yaitu Ibu Tri ya. Jadi menurut Bapak ini, jika Bapak diminta untuk menilai sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini, jadi ini menurut Pak Hendri
Hendri seperti apa? Jika saya diminta untuk menilai apa yang kita kembangkan pada sesi coaching kali ini, kompetensi inti dari coach, saya ingin mengembangkan itu sehingga beliau, coach, akan bisa mengatasi masalah beliau dengan baik. Ya, jadi itu ya Pak Yodi ya. Pak Yodi akan mengembangkan, Pak Hendri akan mengembangkan kompetensi inti dari Ibu Tri tentang permasalahan sehingga dapat solusi yang terbaik. Jadi pertanyaan terakhir buat Pak Hendri. Jadi dari sesi coaching ini harapan Bapak dari yang kita lakukan ini apa ya Pak? Harapan saya dari kegiatan coaching kali ini adalah tentunya kompetensi yang ingin coba dikembangkan itu dapat tercapai Pak. Ya, baiklah. Jadi kita cukupkan dulu pembicaraan kita untuk proses pra-observasi ini. Silakan selanjutnya Pak Hendri melakukan coaching bersama Ibu Tri. Dipersilakan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waalaikumsalam Pak Hendri. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Sehat alhamdulillah. Oh iya, katanya ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Ya Pak, ada yang ingin saya sampaikan untuk mengatasi permasalahan saya gitu Pak. Oke baik Bu, kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk mengobrol tentang masalah yang Ibu sampaikan. Baik Pak, ini masalah saya ini terkait pembelajaran di sekolah saya ya Pak ya. Yaitu pembelajaran di sekolah saya. Kalau saya ini penyampaian pembelajarannya itu masih konvensional Pak. Jadi masih ceramah gitu kan. Belum ada penyampaian yang bervariasi. Padahal kita sekarang kan bisa menggunakan banyak media-media gitu Pak. Tapi masih itu saja ceramah itu saja Pak. Oke baik, saya bisa garis bawahi permasalahan yang Ibu alami, yaitu bahwa pembelajaran dari rekan-rekan Ibu di sekolah masih menggunakan metode secara konvensional. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kali ini, Bu? Baik Pak Hendri, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya tentang penyampaian materi pembelajarannya itu supaya lebih bervariatif gitu Pak. Oke baik, jadi dapat Ibu harapkan bahwa adanya perubahan di sekolah gitu ya Bu ya, kira-kira ya. Nah, perubahan apa kira-kira yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lihat itu? Baik Pak, saya ingin adanya perubahan penyampaian materi pembelajaran itu bervariasi menggunakan aplikasi seperti Quizzes atau Canva gitu Pak. Jadi pembelajarannya itu lebih menarik kepada anak-anak gitu Pak. Oke baik Ibu. Dari yang apa yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, media-media yang baik itu mungkin berada di level 10. Jika menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekolah Ibu itu berada di level berapa? Menurut saya ini masih di level 5 kan. Karena banyak guru-guru senior kami itu yang masih paradigmanya itu masih masih konvensional. Jadi tidak mau menggunakan media yang variatif gitu Pak. Oke, di level 5 ya kondisi sekarang saat ini ya Ibu. Kalau begitu kira-kira karena dia berada di level 5, kira-kira sampai level berapakah yang ingin Ibu coba kembangkan atau tingkatkan gitu Ibu? Baik Pak, saya inginnya sih di level 7 Pak ya, tapi agak sulit sepertinya Pak. Jadi saya ingin ada solusi apa untuk menaikkan levelnya itu bisa level 7 gitu Pak. Oke baik, level 7 ya Bu. Nah kira-kira strategi apa yang mungkin bisa Ibu terapkan? Apakah teman-teman Ibu yang Ibu harapkan dari beliau itu dengan metode apakah Ibu bisa Ibu sampaikan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa sih rencana saya. Cuman saya rencana ke depan yang terdekat ini mau mengadakan mentoring face to face sesama rekan sejawat di sekolah gitu Pak. Oke baik, secara mentoring. Nah kalau begitu adakah strategi lain yang mungkin coba Ibu kembangkan selain mentoring ini? Ya, rencana saya akan konsultasi dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum ya untuk mengadakan pelatihan atau workshop gitu Pak untuk pembelajaran yang lebih bervariatif gitu. Oke baik,
bisa saya tangkap bahwa ada dua strategi yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama secara mentoring, yang kedua secara pelatihan atau workshop. Nah, dari kedua ini Bu, kira-kira mana yang mungkin lebih segera atau siap Ibu lakukan? Sepertinya mentoring ya Pak ya. Kalau untuk pelatihan atau workshop ini kan selain biayanya lebih mahal karena harus datangkan narasumber juga akan susah gitu Pak. Tidak seperti mentoring. Kalau mentoring kan hanya face to face dengan guru gitu. Oke, baik. Oh, jadi mentoring ya. Jadi kalau kegiatan mentoring seperti support atau dukungan seperti apa, dari siapa dan bagaimana yang ingin Ibu dapatkan? Baik Pak, saya mungkin akan minta bantuan sesama rekan guru yang melek IT gitu Pak. Jadi untuk mengajarkan kepada teman-teman bagaimana sih membuat pembelajaran yang lebih menarik dan variatif. Oke, baik Ibu. Dari kegiatan mentoring Ibu lakukan itu tadi, itu secara berkolaborasi ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu mau realisasikan kegiatan tersebut? Insya Allah secepatnya sih Pak Hendri ya. Jadi saya akan melakukan secepatnya dengan berkolaborasi dengan sesama rekan guru yang ada di sekolah. Baik Ibu, kira-kira dari percakapan kita ini atau yang kita lakukan pada hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Baik, dari percakapan ini saya ingin mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk mengadakan terjadinya perubahan di sekolah ini, yaitu dengan cara mentoring, kemudian dibantu oleh guru yang mulai IT atau TU untuk sosialisasi dalam pemanfaatan media pembelajaran di sekolah. Oke, alhamdulillah sudah ada gambaran ya Bu, bagaimana caranya menciptakan perubahan di sekolah Ibu sehingga kawan-kawan bisa melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif. Nah, sekarang apa yang Ibu lakukan tadi itu semoga bisa direncanakan dan dilakukan dengan baik, berkolaborasi dengan teman-teman dengan baik, tentunya juga dukungan dan support dari pimpinan atau kawan-kawan yang lain. Baik, terima kasih Pak Hendri sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya Pak ya. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak ya. Oke, baik, sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin Ibu ceritakan lebih lanjut, bisa kita ulang lagi ke kesempatan kita. Semoga kita bisa berbicara atau berbincang-bincang di lain kesempatan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, seru sekali tadi saya lihat proses coaching yang dilakukan oleh Pak Hendri sama Ibu Tri ya. Jadi sebelum penutupan ini Pak Hendri ya, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, menurut Bapak itu dalam melakukan coaching ini terkait indikator yang Bapak inginkan ini sudah sejauh apa ini Pak? Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kemampuan coach, menceritakan permasalahannya, dan sekaligus menemukan solusi-solusi yang solutif. Ya, bagus sekali ini Pak Hendri. Jadi tadi saya sudah memperhatikan, jadi proses yang Bapak lakukan bersama Ibu Tri ini ya sudah mengikuti alur yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip dari kompetensi coaching yang diinginkan, yaitu sesuai dengan alur kita ya. Kemudian Bapak juga telah memancing Ibu Tri untuk mencari solusi-solusi ya, dari permasalahan apa yang Ibu Tri hadapi ya. Jadi berikutnya itu Pak, kompetensi apa nih yang akan dikembangkan Bapak berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan? Tentunya kompetensi yang ingin saya lakukan lagi atau lebih dalami lagi Pak, tentunya memahami proses ini sehingga kedepannya saya bisa melaksanakan kegiatan coaching untuk lebih baik lagi. Lebih baik Pak, bagus lagi. Kita harapkan kedepannya jika ada proses ini, jadi kita lebih dapat lagi belajar ya. Ya mungkin inilah ya kedepannya nanti kita sama-sama agar proses observasi ini agar lebih baik lagi dan bermanfaat buat kita semuanya. Baiklah, saya sudahi ya sesi kita pada coaching kali ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching kali ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Apakah Bapak sudah mengetahui mengenai penilaian yang ada pada rubrik penilaian? Sudah, Pak. Baik Pak. Jadi untuk sesi coaching kali ini, saya akan mengamati, menilai dengan rubrik penilaian yang telah disepakati tadi ya Pak. Secara garis besar yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Bapak menerapkan alutsista, apakah alutsistanya sudah sesuai atau belum. Kemudian saya akan mengamati dan menilai bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya. Baik Pak, diharapkan Bapak dapat menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat pada coaching kali ini, yaitu menjadi kemitraan, terdapat proses kreatif, dan selanjutnya adalah memaksimalkan proses potensi yang ada pada coaching tadi. Baik, Pak. Oke Pak, tolong Bapak jelaskan kepada saya pada sesi coaching kali ini Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Baik, Pak. Jadi pada sesi coaching kali ini kompetensi yang ingin dibantu adalah mengenai presensi atau kehadiran, kemudian menggunakan secara aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke baik Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan yang mana? Nah, yang sangat mengharapkan pada coaching kali ini adalah Bapak ingin dapat membantu saya dalam mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Oke baik Pak. Jika Bapak diminta untuk menilai sendiri terhadap apa yang kita lakukan atau kembangkan pada kali ini, yang mau Bapak kembangkan itu seperti apa? Nanti jika saya menilai sendiri terhadap apa yang akan saya kembangkan nanti pada sisi coaching ini adalah dapat mengembangkan kompetensi inti dari coach, ya, dari coaching, sehingga permasalahan yang terjadi pada coaching dapat teratasi dengan baik, Pak. Oke baik Pak. Pertanyaan terakhir dari saya pada sesi kali ini adalah apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Tentu saja harapan saya dari observasi ini adalah dapat tercapainya kompetensi yang ingin dikembangkan, Pak. Oke baik Pak. Kita cukupkan dulu pembicaraan kita pada proses pra-observasi ini. Selanjutnya, silakan Bapak melakukan coaching kepada Bapak sebagai coaching. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Bapak ada yang disampaikan ya tadi? Iya Pak, ini Pak Yodi benar sekali. Pada saat ini saya ingin cerita-cerita sedikit Pak Yodi. Apakah Pak Yodi ada waktu nih Pak? Baik Pak. Jadi ya, di kesempatan kali ini kira-kira mungkin waktu sekitar 10 atau 15 menit kita ngobrol ya Pak ya. Mungkin apa yang Bapak mau sampaikan ya silakan Pak. Begini nih Pak Yodi, saya ini ingin curhat sedikit ini tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat saya di sekolah ini Pak Yodi. Kalau saya perhatikan ini, jadi teman-teman ini masih menggunakan sistem pembelajaran yang bersifat konvensional nih Pak Yodi. Yang mana kita lihat itu dari dulu sampai sekarang proses pembelajarannya itu ceramah, masuk kelas ceramah lagi gitu. Jadi kurang bervariatif ini Pak. Makanya ini menjadi keresahan dari saya. Padahal kalau kita perhatikan nih zaman sekarang, zaman teknologi nih, tapi masih juga nih pembelajarannya itu masih bersifat ya gitu-gitu saja gitu Pak. Kurang bervariatif gitu Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi kalau saya garis bawahi yang permasalahan Bapak tadi adalah pembelajaran dari rekan-rekan Bapak ya yang kurang variatif, begitu juga dengan penggunaan media pembelajaran. Jadi masih menggunakan model lama gitu ya. Iya. Jadi kira-kira dari persiapan kita ini apa yang Bapak inginkan dari coaching hari ini Pak? Iya. Jadi pada
curhat kali ini saya menginginkan itu adanya perubahan ini Pak. Saya ingin mendapatkan solusi perubahan agar rekan-rekan di sekolah saya itu dapat melakukan pembelajaran bervariatif yang menggunakan fasilitas berbasis digital, kalau boleh. Oke, bagus sekali Pak ya. Jadi yang Bapak harapkan ini adanya perubahan ya Pak ya. Jadi kira-kira perubahan apa yang Bapak lihat atau ini lihat gitu? Ya. Kalau secara garis besarnya perubahan yang ingin saya lihat Pak, adanya perubahan cara proses pembelajaran ya Pak, tidak hanya media ya, tapi juga model, kemudian strategi, yang mana kita lihat ya Pak ya dalam proses pembelajaran ini Pak, kita lihat kan sekarang ini sudah lagi hits-hitsnya itu sistem pembelajaran menggunakan quizzes, kemudian menggunakan aplikasi Canva dalam menyajikan PowerPoint-nya gitu. Jadi sehingga pembelajarannya dapat lebih bervariatif begitu Pak. Begitu Pak ya. Jadi perubahan yang Bapak inginkan tadi adalah itu perubahan yang sangat bagus sekali Pak ya, karena dimana sekarang ini eranya atau generasi Z ini dia lebih zaman itu lebih banyak teknologi. Iya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya Pak ya. Nah kira-kira yang Bapak inginkan tadi itu ada di level 10. Nah sekarang kira-kira di sekolah Bapak itu berada di level berapa? Kalau saya izin menilai Pak dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman ini di sekolah, saya masih melihat bahwa proses yang dilakukan itu masih berada di level yang ya sekitar 5 gitu loh Pak. Jadi masih ya sangat-sangat jauh dari apa yang ingin saya lihat begitu, sesuai dengan basis teknologi dan digital saat ini Pak. Oke Pak ya, jadi sangat miris sekali Pak ya, di level 5 ya Pak ya, di sekolah itu masih sekarang itu dimana guru itu harus up to date nih Pak ya. Jadi kita harus sampaikan juga ke kawan-kawannya Pak Bahar bahwasanya kita sebagai guru harus melihat teknologi, kita harus update teknologi. Jadi level itu kalau bisa ditingkatkan lagi sampai level 7 atau 8 supaya nanti usaha yang Bapak lakukan akan mudah terlaksana. Kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan untuk mencegah perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih mikir ini Pak. Kira-kira ini apa yang akan saya lakukan ya terhadap teman-teman yang sistem pembelajaran masih konvensional. Tapi saya merasa mungkin salah satu cara yang akan saya lakukan itu mungkin ya Pak ya dengan mentoring ya Pak ya. Mungkin karena mentoring ini akan mudah gitu, karena saya akan bertemu dengan satu persatu teman-teman guru saya sehingga bisa bertemu secara face to face, itu menjelaskan agar teman-teman terlibat aktif untuk menggunakan media model strategi pembelajaran yang berbasis digital dan teknologi saat ini seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira nih Pak ya, selain strategi yang tadi Bapak terapkan tadi, adakah teman-teman yang nyaman nggak mungkin dengan kalau bukan dengan mentoring, apalagi kira-kira Pak strateginya? Strategi lain yang bisa saya lakukan ya Pak ya, mungkin menurut saya yang bisa saya lakukan selain dengan strategi mentoring ini, saya coba bicarakan dulu mungkin dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum di sekolah saya agar diadakannya pelatihan gitu Pak, mungkin atau seminar atau workshop tentang pembelajaran berbasis digital di kelas. Jadi sehingga teman-teman dapat inspiratif, sehingga metode pembelajaran yang dulunya masih konvensional ini dapat diubah menjadi yang lebih bervariatif seperti itu Pak. Oke Pak ya, jadi Bapak ini sudah bagus sekali ya untuk bagaimana mengadakan perubahan terhadap mindset dari rekan-rekan ya. Berarti Bapak sudah merencanakan ya tentang mentoring, kemudian workshop. Nah, antara mentoring dan workshop ini kira yang mana yang kira lebih dahulu Bapak realisasikan? Kalau menurut saya rasanya yang paling cepat dan mudah saat ini itu mungkin lebih ke mentoring Pak ya. Karena kalau workshop ini kan kita butuh banyak energi, butuh banyak waktu, kemudian butuh banyak biaya juga. Terus kita harus menemukan narasumber-narasumber yang tepat juga yang
bisa membuat teman-teman atau rekan-rekan guru ini termotivasi untuk mengubah cara, sistem, model, strategi pembelajarannya nih Pak. Mungkin sekali lagi yang paling mudah saya laksanakan di mentoring dulu kali ya Pak ya. Oke Pak, jadi Bapak ini mentoring Pak ya. Kegiatan mentoring support atau dukungan seperti apa Pak? Dari siapa dan bagaimana nanti Pak? Kalau mentoring ini mungkin support yang paling penting itu yang pertama mungkin ke kepala sekolah dulu agar guru-guru informasikan agar menggunakan media pembelajaran bervariatif. Kemudian juga saya mungkin bisa berkolaborasi sama guru-guru yang sudah melakukan proses pembelajaran digital di kelas. Mungkin juga saya akan coba meminta staf-staf tata usaha yang udah sangat melek dengan IT untuk mementoring atau mengajarkan kepada guru-guru yang masih belum paham tentang teknologi ini. Mungkin seperti itu Pak. Bagus sekali Pak ya. Ini berarti Bapak ini ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi Pak ya, dengan memanfaatkan apakah itu guru IT atau staf dari TU, sehingga mudah menggerakkan rekan-rekannya Pak ya. Iya. Nah ini Pak, kira-kira kapan nih Bapak mau ada realisasi dari mentoringnya ini Pak? Saya kira ini mungkin harusnya secepatnya ini Pak, karena saya lihat pembelajaran yang masih konvensional ini harus segera diubah ya. Mungkin dalam 1-2 hari ini saya akan coba bicarakan lagi sama kepala sekolah bagaimana agar penerapan mentoring ini jadi pendampingan ini dapat dilakukan gitu. Jadi tidak nanti hanya mungkin saya yang mendampingi teman-teman, tapi juga teman-teman yang sudah bisa IT untuk saling berbagi lah begitu Pak, berkolaborasi gitu Pak. Pak ya, luar biasa nih Pak ya. Nah, bagaimana kira-kira nih Pak Bahar nih ya dari percakapan kita ini, apa yang Bapak dapatkan Pak? Alhamdulillah Pak, ini terima kasih sekali ada sharingnya pada hari ini. Jadi dari apa yang telah kita sharingkan ini, saya dapat merasakan bahwa bagaimana caranya agar teman-teman ini dapat berubah pola pikir dan pola dalam proses pembelajarannya Pak, gitu Pak. Alhamdulillah Pak ya, jadi sudah ada gambarannya nih Pak Bahar ya, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih kooperatif, hingga akhirnya nanti Pak Bahar bisa menggerakkan kawan-kawannya ya. Nah ini Pak ya, nanti saya tunggu kabarnya Pak ya. Setelah melakukan mentoring dan untuk menemukan cita-cita dari Pak Bahar lagi, mungkin percakapan hari ini kita cukup aja Pak ya. Semoga rencana-rencana dari Pak Bahar untuk mentoring dan kolaborasi dengan teman-temannya berjalan dengan baik. Baik Pak Yodi, saya terima kasih sekali atas waktu yang Pak Yodi luangkan buat saya untuk menceritakan keluh kesah saya pada hari ini. Semoga nanti kedepannya setelah saya melakukan mentoring ini, saya dapat bercerita lagi nih kepada Pak Yodi bagaimana proses-proses selanjutnya ya Pak ya. Oke Pak, sama-sama Pak ya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung saja Pak ya. Semoga ada lagi di kesempatan. Siap Pak, terima kasih ya Pak. Oke Pak, sama-sama Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya Pak. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebagai refleksi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching kali ini terkait indikator pencapaiannya Pak yang diinginkan pada coachingnya? Ya, jadi gini Pak Hendro ya, jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan sesuai dengan alur kita, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa digali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan kemudian dia menemukan solusinya gitu. Oke, baik Pak. Saya sebagai observer tadi sudah melihat proses dan mengamati proses coachingnya, dan menurut saya coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita, dan juga sudah Bapak sudah berusaha menggali potensi yang ada pada coaching itu Bapak dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada guru, yaitu Bapak. Oke, baik Pak, terakhir sebelum kita tutup ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari coaching kita yang
baru saja dilakukan. Baik Pak Henry ya, jadi kompetisi yang ingin saya lakukan adalah bagaimana cara memahami proses dalam melakukan coaching sehingga kita nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi gitu Pak. Oke, baik Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi. Dan demikianlah observasi kita pada saat ini. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Henry ya.